Tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Dahsyat. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kaum profesional yang ada di Marina Plaza, Young and Pro. Haleluya, boleh langsung slide pertama, yes, ready ya. Puji Tuhan, ini ibadah onsite pertama Young and Pro. Dan kita bersuka cita karena apa yang sudah dimulai akan Tuhan lanjutkan. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Harusnya ada pengguntingan pita atau apa begitu ya. Gitu. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini sesinya adalah melanjutkan apa yang sudah dimulai kemarin di Zoom ya. Untuk be a pro in the kingdom, ini tema kita. Di mana kita akan bicara tentang profesionalitas di dalam kerajaan Allah. Buat orang-orang yang katanya ada dalam kerajaan Allah, tapi harusnya bisa menunjukkan bahwa dia punya kualitas sorga gitu. Jangan sampai kita ada di dunia marketplace, ditaruh Tuhan di marketplace, tetapi gak bisa jadi representatif kerajaan Allah. Kita bukan cuma sekedar representatif dari satu kerajaan rohani. Tapi the kingdom of God is really a reality. Mesti pegang itu. Ya. Bahwa kerajaan Allah itu bukan cuma sekedar spiritual. Anda itu benar-benar warga kerajaan. A member of a kingdom. Ya. Dan kita mesti sadar itu. Kita representatif merepresent apa ya? Mewakili ya. Kita mewakili atau melambangkan benar-benar pribadi dan kerajaan yang ada di belakang kita. Ya. Jadi waktu diplomat Vanuatu itu ngeritik Indonesia, bukan si diplomat itu yang bicara. Ya, tapi negara Vanuatu itu yang sedang nyerang Indonesia. Dan oleh karena itu diplomat Indonesia wajib untuk bicara di sana juga. Supaya Indonesia jangan diserang. Nah, kita ini representatif kingdom of God. Bahwa setiap kita speak, setiap kita act, setiap kita move, setiap kita decide, kita itu mewakili kerajaan di belakang kita. Gitu. Dunia menyaksikan dan dunia menantikan. Benarkah kita punya kualitas yang gak sama dengan warga bumi? Begitu. Dan kita mesti tunjukkan. Kalau enggak, ya gak ada yang tertarik masuk kingdom of God. Ya. Dan kita mesti tunjukkan itu, kualitas. Ya. Ada saatnya kita begitu profesional, begitu cari duit, begitu cari project, istilahnya buas di lapangan begitu ya. Tapi ada waktunya tiba-tiba kita menekankan pada sisi manusia dan tiba-tiba kita berhenti ngejar profit dan kita bilang, enggak kalau yang bagian ini saya akan bantu kamu, saya akan supply kamu, saya akan nabur ke kamu, saya akan, wah itu membuat orang tercengang-cengang. Ya. Karena di satu saat kita bisa begitu kompetitif, tapi di satu saat kita bisa begitu manusia, begitu spiritual. Ya. Nah itu yang menunjukkan kita itu beda sama profesional lain yang ada di luar. Tadi pagi saya khotbah, ada orang posting di dalam postingannya, terima kasih Tuhan hidupku asik. Ya, rupanya dia cuma pengen supaya hidupnya asik. Nggak pusing, nggak apa gitu. Saya dalam hati saya bilang gini, kalau cuma pengen asik, di luar Yesus juga banyak yang asik. Ya. Dan sering terjadi orang hidup benar itu nggak asik. Tapi ujungnya, makanya jangan ngejar asiknya, ngejar ujungnya. Ujungnya kita tahu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Yang gak bisa dibayar dengan asik-asik di bumi ini. Begitu. Nah dengan demikian juga dengan profesionalitas. Kalau cuma sekedar kejar fulus, kejar profit, kejar power,
kejar influence, ya, mendapatkan sesuatu di bumi ini. Orang luar sana gak usah jadi Kristen juga bisa. Gitu. Tapi begitu kita orang Kristen mau profesional, we have to gain more than them. Kita harusnya bisa dapat lebih dari yang mereka bisa dapat. Bukan cuma hal-hal yang umum didapat, tapi kita harusnya bisa dapatkan lagi yang lain. Saya kagum sekali itu sama anak Avanti. Ya. Profesional gak dia? Oh jelas, desain, schedule. Kalau ada pemesanan, ada termin, ada apa? Ada tahapan, ya jelas profesional, begitu. Tapi begitu dia bicara soal keuntungan, nggak ke dompet dia tuh, ya nggak semuanya ke dompet dia maksud saya. Ada yang dia putar untuk usaha, tentu saja ada yang dia saving, tentu saja ada yang buat pribadi, tentu saja. Tetapi banyak yang keluar dari dia untuk nolong anak-anak yang kena hidrosipalus, benar namanya. Begitu pengucapannya ya. Hah? Hidrosipalus, ya benar deh. Ya betul. Yang kepalanya membesar itu. Ya. Begitu. Jadi dia punya nilai lebih. Jadi akhirnya gini, customer dia tuh tahu kalau langganan sama anak Avanti bukan cuma dapat desain, bukan cuma dapat produk, mereka sekalian amal. Gitu. Double gitu untungnya. Gitu. Ya gimana gak laku ya, laku lah ya. Kenapa? Jelas siapa yang bisa kalahkan itu? Ada nilai yang lebih, ada value di sana. Gak ada yang bisa kalahkan itu. Ya, nilai lebih. Makanya kemarin materinya adalah presisi. Itu yang bulan lalu ya. Bulan lalu tuh materinya presisi. Kita mesti tahu benar, presisi. Kalau cuma sekedar untung-untung, rasanya kok aneh ya. Kita jadi Kristen lalu cuma kejar untung. Loh yang lain juga bisa, Gunung Kawi juga bisa. Kalau cuma untung. Kalau udah dari Tuhan Yesus, kalau udah dari kerajaan Allah, pasti bukan cuma itu. Tapi pasti ada sesuatu yang lebih yang Tuhan sedang letakkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan incar dan Tuhan sebenarnya ingin percayakan itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Kemarin di hari Sabtu saya cerita mantan karyawan saya. Dia seorang pengusaha, salah satu konglomerat ya, belum bisa dibilang Taipan lah. Tapi konglomerat ya udahlah, sudah dia. Sudah masuk di level konglomerat dan usahanya juga sudah banyak ya. Karyawannya terakhir saya tahu tuh sekitar 5.000, 6.000. Ya, itu karyawannya. Jadi waktu masuk masa pandemi, dia bilang sama saya putar otak, usaha, benar-benar berjuang. Saya pikir berjuang apa sih Bapak ini? Berjuang supaya tidak ada satupun dari 6.000 itu di PHK. Wah keren gak? Keren banget. Loh itu mesti angkat topi saudara. Berarti dia cut banyak itu keuntungan ataupun saving mungkin perusahaan. Demi supaya sekian ribu itu tidak ada satupun yang kena PHK. Begitu. Itu nilai tambahnya luar biasa. Di mata kerajaan Allah. Karena jelas dia tidak mempermalukan kingdom of God. Setuju sama saya, katakan amin. Bukan berarti kalau terpaksa akhirnya PHK lalu mempermalukan, gak tahu juga ya. Ini maksudnya saya cuma mau tunjukin hati seseorang. Ketika seseorang itu dipakai sama Tuhan beda. Kalau engkau ada dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, ada satu nilai tambah di sana. Nilai tambah. Nah ini dia, kita mesti kenali itu. Dan itulah yang kita sebut presisi. It's your calling. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan itu sebabnya engkau dan Tuhan harus rapat, harus meeting, harus ketemu dan bicara, bergaul, bangun hubungan, bangun komunikasi supaya presisi. Katakan sama-sama presisi. Presisi, supaya presisi di dalam rencana Tuhan.
Kenapa aku ada di bumi ini? Kenapa aku ada di perusahaan ini? Untuk apa aku ada di sini? Atau untuk apa aku dirikan perusahaan ini? Atau untuk apa aku ada di instansi ini? Kita mesti tahu benar posisi kita apa. Karena apapun posisimu, engkau sebenarnya tetap tools in the kingdom. Engkau tetap alat Tuhan. Gak ada yang kebetulan Tuhan letakkan kamu di sana. Ada maksud Tuhan di sana. Temukan itu. Itu bahan materi pertemuan yang lalu, saya gak bahas lagi. Ya, yang diperlukan adalah kesediaan dan kerelaan untuk menerimanya. Selama engkau setuju dengan apa yang Tuhan tetapkan, maka engkau akan lihat semua perjalananmu ke depan itu tidak terbatas. Limitless. Cause you walk with God, the Almighty. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Perjalananmu, engkau dipimpin oleh Allah Maha Kuasa. Udah gak ada batas tuh. Udah gak ada batas. Engkau menerima, rela, berjalan dalam track yang Tuhan mau. Keren tuh. Ya. Tapi sekarang saya mau bicara hari ini yang kedua, poin kedua. Apa poin kedua? Tolong poin kedua. Sama-sama katakan konsisten. Sekali lagi katakan sama-sama konsisten. Konsisten. Yang kedua ini lebih susah. Ini bicara soal konsisten, komitmen. Karena Anda dan saya di sini menjaga satu kualitas. Pernah dengar nggak? Memulainya sih gampang, nerusinnya susah. Ya, itu dia. Ya. Wah, mulai puji Tuhan deh. Tapi mempertahankannya, boro-boro nerusin, mempertahankan aja susah. Ya, itu dia. Konsistensi. Kalau engkau benar-benar ada dalam kerajaan Allah, harusnya bisa punya cukup iman untuk konsisten. Kenapa? Karena engkaulah bukti bahwa engkau ada dalam kerajaan Allah yang katanya tidak pernah tergoncangkan. If you're really in the kingdom, harusnya you are unshakable. Engkau harusnya tak tergoncangkan. Ya, harusnya bisa jaga itu. Gimana caranya sih biar konsisten? Nomor satu, ketetapan hati. Ketetapan hati. It's a resolution. Kita yang harus tetapin. Kita yang harus tetapin. 2009 saya mulai penggembalaan di Kramat Jati. Mulai hari itu posisi saya sebagai gembala. Bukan cuma pengkhotbah keliling. Nah, sebelum-sebelumnya saya bantu Koben juga di PPA. Saya termasuk seperti Angga, seperti Benaya. Dulu saya begitu juga ya. Bantu support Koben di PPA. Begitu. Nah, cuma saya tidak full time. Saya bantu ke sana, tapi kemudian saya mulai jadi gembala. Sebagai gembala saya harus punya konsistensi. Karena pelayanan, tadinya kami pelayanan misi. Pelayanan misi itu tidak perlu konsistensi terlalu banyak. Tapi perlu keberanian menerobos. Ya, jadi masuk ke daerah-daerah sukar, masuk ke pelayanan-pelayanan sukar gitu. Keberanian untuk menerobos. Courage. Jadi rata-rata orang misi itu nekat-nekat memang. Gitu ya. Karena memang itu modalnya. Tapi kemudian saudara saya mulai digeser Tuhan, kami masuk dalam pelayanan pengembalaan. Pengembalaan modalnya bukan nekat. Modalnya adalah konsistensi. Gitu. Rata-rata gembala-gembala semuanya konsisten. Nekat justru enggak. Ya. Nah, kami belajar tuh. Belajar. Tapi tetap bantu. Lalu kemudian ada suatu kali ada RTS. Dan kemudian Koben bilang, bagus sih. Dia bilang, akan ada pertemuan. Jadi ada pra meeting, kita doa dulu bareng-bareng. Semua harus hadir ya. Ya, cuma kan saya nggak ikut rapat waktu itu, jadi tetapinlah tanggalnya berapa. Lalu kemudian saya dikasih tahu. Nah waktu dikasih tahu, itu tuh jatuhnya bentrok sama jadwal rutinnya gereja. Dan saya udah ngomong di gereja, semua pengerja, nggak peduli posisinya, wajib tiap minggu harus ada di situ.
Jadi tolong kosongin jadwal, kegiatan, semua harus hadir di situ. Nah, bayangin saudara, saya yang nyuruh semuanya hadir di situ, terus saya demi pelayanan RTS yang katanya ribuan, karena itu kalau nggak salah itu RTS 1000. Itu adalah RTS pertama di Gatot Subroto yang sekali melayani jumlahnya tidak ratusan. Itu kejadiannya terjadi di RTS 1000. Ya, itu pertama kali kita melakukan RTS 1000 di Jakarta. Rayon 1D kerjasama sama beberapa rayon. Kalau nggak salah 4 rayon ya, 4 rayon, 1D, 1F, 1H. Nah itu kita keroyokan, saya dari 1H gitu. Nah lalu kemudian kita janjian nih semuanya untuk doa di situ. Masalahnya bentrok sama hari di mana saya tetapin, itu hari doa kami. Hari doa kami. Jaga konsistensi. Koben nggak bisa nih, gimana ya? Wah Jo, nah dia juga konsisten. Jo, aku udah ngomong, kalau nggak datang nggak boleh melayani, harus datang. Tapi aku juga udah ngomong, Koben, kalau di cabang ini harus datang. Ya kita tahu prioritas, gitu jawabannya. Ya udah. Oke Koben, untuk RTS kali ini aku nggak ikut dulu. Itu jawaban saya. Kenapa? Jawabannya ini. Konsistensi. Ya, konsistensi. Ya nggak apa-apa. Mana yang hari itu jadi prioritas. Ya, buat saya, karena sekarang saya segembala, saya bukan cuma sekedar PPA. Dulu saya PPA bisa, saya pengkhotbah keliling, ya, dan tidak pegang pengembalaan. Tapi begitu saya pegang pengembalaan, ini prioritas saya, pengembalaan. Begitu. Disitulah semua harus diuji. Prioritas kita ada di mana? Gitu. Makanya ada resolusi. Ya, ada resolusi. Apa prioritasmu? Tentu saja nggak mungkin nentuin prioritas kalau nggak tahu presisi tadi, nomor 1. Ya, setelah kita tahu siapa kita, panggilan kita semua, maka lanjutan nomor 2 nih. Kita udah ngerti prioritas, harus tetapin hati. Tetapin hati. Daniel 1 ayat 8 bilang Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Daniel itu punya excellent spirit, kenapa? Karena dia punya yang namanya ketetapan hati. Ketetapan hati itu jelas. Ya, dia tetapin hatinya. Memang ini arahnya ke sini, sudah. Pokoknya aku mau nunjukin aku punya kualitas beda sama anak-anak muda yang lain di depan Nebukadnezar. Ya, gimana caranya? Ya supaya aku tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya sudahlah makan sayur-sayuran aja. Ya, dia tetapin hatinya untuk menjaga kualitasnya. Warga kerajaan Allah harusnya bisa menetapkan hatinya seperti ini. Kita ngerti apa yang rohani, apa yang jasmani. Kita ngerti apa yang prioritas 1, apa yang 2, apa yang 3. Kita mesti tahu itu. Mesti tahu itu. Ya. Saya ambil contoh kembali Pak Totong lagi ya. Karayon saya yang dulu ya. Itu. Tiap Jumat pertama, dia orang sibuk kan. Tapi tiap Jumat pertama, dia gak kemana-mana. Dia gak kemana-mana. Tiap Jumat pertama di kantornya, dia pimpin perjamuan kudus. Dengan semua leader dan karyawannya yang Kristen. Ini kalau udah, saya pernah tanya sama dia terakhir. Pak, omset berapa tahun ini? Wah, naiknya dikit. Berapa Pak? 4T. Satu tahun 4T. Tahu nggak berapa tuh nolnya? Ya. Tapi kalau saudara dengar dia punya konsistensi model begitu, heran nggak?
Nggak heran ya, konsisten. Bayangin loh, kalau udah main-main begitu ya, orang-orang yang di level itu ya, itu kan tiap hari, tiap jam itu harganya mahal gitu. Tapi dia berani loh, tiap Jumat pertama dia singkirin semua schedule. Siapapun minta meeting dibatalin, digeser. Pokoknya Jumat pertama itu aku pimpin perjamuan dengan semua leader di, bukan gereja loh tuh, leader di perusahaannya, di grupnya, semua duduk di situ. Kadang-kadang pengkhotbah datang. Saya pernah datang khotbah di situ. Jadi bukan dia yang khotbah, saya yang khotbah, dia tetap datang. Dia dengerin khotbah, dia catat. Tapi nanti begitu perjamuan, saya duduk, dia yang perjamuan. Dia yang ambil. CEO, COO, semua duduk semua. Pimpin perjamuan. Konsisten. Memang kita kerja profesional, tapi jangan lupain Tuhan. Supaya Tuhan pimpin kita perjamuan. Keren. Konsisten. Value-nya lain. Value-nya lain. Makanya dia punya pemikiran sampai seperti tadi itu. Aku berjuang Yohanes, aku berjuang. Supaya 6.000 orang gak ada yang PHK sepanjang pandemi. Waduh, sampai begitu. Sampai begitu. Ketetapan hati. Ketetapan hati. Makanya kalau nego sama dia, susahnya ya ampun. Ribet bener. Karena orangnya itu ya konsisten itu loh ya. Konsisten gitu. Saya ingat banget ada cabang ngajuin. Maksudnya gini, dia udah biasa ngomongin uang yang nolnya banyak begitu ya. Terus tiba-tiba kan dia karayon ya. Lalu ada cabang yang ngajuin, Pak ngajuin uang Pak gitu. Mau minta dari rayon begitu. Kalau nggak salah berapa ya? Kalau nggak salah cuma 8 juta ya. Jadi di bawah 10 kan ya gitu. Itu ribet. Itu karena dia tanya bener. Kenapa 8? Ada apa? Emang gak ada harga lain? Emang ada apa? Gak ada barang lain? Emang ada ini? Ini. Mana buktinya? Mana papernya? Mana ininya? Sudah belum? Gitu ditanyain semuanya. Konsistensinya wuduh ya. Kalau dipikir-pikir gak heran ya. Tuhan percayakan dengan omset yang sebesar itu. Amin. Buat apa Pak omset sebesar itu? Buat apa Pak punya perusahaan sebesar itu? Ada salah satu yang saya tahu banget apa gunanya. Influence. Engkau diberikan kuasa sebesar itu supaya kau bisa jadi garam mempengaruhi sekitarmu. Makin besar kepercayaan Tuhan berarti makin besar pengaruh yang akan kita miliki untuk berdampak pada manusia, pada bumi ini. Yang ngerti dan setuju sama saya katakan amin. Ya, mau gak dipercaya sama Tuhan? Kita percaya sama Tuhan itu biasa. Ya, tapi Tuhan percaya sama kita. Itu lain. Tuhan percaya sama kita, itu lain. Itu lain. Ya. Itu lain. Ketetapan hati. Tetapin hati kita. Tetapin hati kita. Ya. Suatu kali kami buka usaha. Kami udah doa. Kami udah doa nih. Terus lalu kita mulai rintis. Kita minta mujizat. Ya mujizat kan bisa dapat, mujizat bisa bentuknya diskon. Mujizat bisa bentuknya kemudahan izin. Bisa ya? Nah, dan kami dapat semua. Tiba-tiba dengan gampang kita dapat gedung. Tiba-tiba harganya bagus. Tiba-tiba pembayarannya bagus, mudah. Wah saya bilang mujizat bener nih. Ya favor nih, dapat. Jadi akhirnya dapatlah kita gedungnya. Ya. Nah lalu kemudian kita mulai, ini kita mau bikin restoran. Ya waktu itu, kafe gitu. Ya kafe kan pasti banyak air, nyuci, apa segala macam. Jadi butuh air. Ya. Nah udah ready semuanya, renovasi, kita udah mikirin nanti desainnya begini segala macam. Nah belum ngomongin pipa-pipa segala macam sih, baru mulai mau renovasi nih. Baru mulai renovasi,
Kaget kita, karena itu sebenarnya di pinggir kota besar. Biarpun itu pinggir kota, tapi itu kota besar. Kota besar, Depok. Depok kan kota, iya kan? Jadi nggak kepikir kalau ada masalah air. Nggak kepikir saya. Sekian tanda udah dapet, udah yakin ini Tuhan. Begitu kita jalan, baru tahu air masalah di situ. Kita baru ngeh kalau satu kompleks ruko sepanjang itu semua airnya air tanah, bukan air pump. Gitu. Dan air tanahnya tuh air tanah yang dalam. Gak ada yang pendek-pendek. Gak ada yang pendek-pendek. Nah, kita baru sadar. Nah, yang gak mau gali dalam-dalam minta air dari penduduk di belakang. Gitu. Jadi Pak Lurah, siapa itu dapat proyek dari situ. Dapat proyek dari situ karena membantu pengusaha-pengusaha dapat air. Yang nggak mau gali sendiri ke bawah. Kita gali, kita kan nggak kenal. Kita juga pikir, wah biaya bulanannya bakal kena, diporotin nanti dimintain dan sebagainya. Wah nggak mau dah, saya pikir gali aja. Kaget saudara kita, waktu kita gali saudara, biasanya orang kan kalau gali 10 meter, 15 meter juga bisa dapat air, ya kan? Ini enggak loh, enggak keluar apa-apa, ya. Ini gimana coba? Gedung udah dibeli, izin udah dibangun, udah diurus, bisnis sudah mulai jalan, uang jalan terus, waktu jalan terus, running nih. Renovasi harus segera dijalankan dan harus segera diselesaikan, kalau enggak rugi, betul? Ya, nah. Konsistensi, upaya, resolusi, ketetapan hati. Benar kita berdoa. Di situ kita bilang begini. Kalau saya waktu itu ngomong begini. Tetangga kurang air terserah. Tapi kalau aku kurang air nggak mau. Ya. Karena aku warga kerajaan Allah. Harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan. Istri saya langsung bilang gini, panggil pendoa. Betul juga. Kita selesaikan dengan cara yang tidak biasa. Oh bener juga ya, panggil pendoa. Benar, panggil pendoa. Wah keren. Panggil pendoa, teman-teman pendoa datang. Lalu kemudian udah mulai doa. Jadi tukang-tukang tuh ngeliat tuh. Yang mereka lagi aduk-aduk semen begitu, mereka ngeliat. Pendoa-pendoa kira nama takasyaka nikah bayi. Bodoh pada pegang minyak. Minyak itu terus ada yang main gitar sambil naik tangga ke atas ya gitu ya. Gitu. Lalu kemudian mulai nyanyi, minyak-minyak itu ditempel sana pak gitu ya. Ditempel ke handrail, ke dinding, disiram ke tangga begitu ya. Wah, saya yakin banget semua kutukan setan lewat semua pasti angus tuh. Itu udah bahasa rohnya itu udah gitu ya. Doa, sampai lantai atas, lah turun lagi sampai lantai bawah gitu. Lalu mulai doain itu mesin bor air, bor sumur itu. Didoain dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Wah, udah gitu ya. Dalam nama Yesus. Amin. Seru banget itu. Urapannya membara. Keren banget. Begitu amin. Kita lihat ke mesin bor. Air gak keluar. Gak ada apa-apa. Gak keluar air. Puji Tuhan. Tapi begitu kita pulang. Malam-malam kita ditelepon. Air tiba-tiba keluar. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Iya. Tiba-tiba keluar. Mungkin memang agak lama naiknya. Gini. Kita tungguin di situ ya belum keluar gitu ya. Kita pulang dulu keluar dia. Gitu agak lama naiknya. Dan waktu pulang besoknya kita cek. Tetangga tetap gak punya air. Tetangga sana gak punya air. Kita yang punya doang. Cuma kita doang yang punya saudara. Cuma kita doang yang punya. Resolution. Ketetapan hati. Memang akan ada tantangan, memang akan ada masalah. Tapi bukankah engkau warga kerajaan, harusnya engkau dibedakan. Amin. Ketetapan hati, cuma kita berani gak meraihnya. Mau gak gitu loh, extra mile, ambil.
Yang kedua, memiliki faithfulness, kesetiaan. Apa itu setia? Ini saya pernah khotbahin beberapa minggu lalu. Apa itu setia? Slide berikutnya. Setia itu punya 3 arti di Alkitab. Bahasa Ibraninya emunah. Ya. Setia. Beda sama maimunah ya. Setia sama emunah itu adalah satu kata yang bicara soal faithfulness juga, betul ya. Nah itu ada 3 arti. Arti pertama gini, setia itu bisa dipercaya, diarahkan sesuatu. Ya, waktu kita diarahkan sesuatu, kita diarahkan sama Tuhan, dipercayakan sama Tuhan ke sesuatu, kita tetap kerjain, kita mau ikut. Kita mau ikut. Kalau tiap kali diarahkan gak mau, tiap kali diarahkan gak mau, ini gak bisa dipercaya nih. Gitu. Setia itu berarti bisa dipercaya sama Tuhan. Yang kedua bisa diandalkan. Jadi waktu didelegasikan tugas atau dimintain kerjaan sama Tuhan atau dikasih kesempatan sama Tuhan sewaktu-waktu, kita bisa diandalkan. Itu setia. Ya. Lalu yang ketiga, penuh iman. Faithful. Jadi yang namanya setia itu punya iman dan penuh. Faithful. Penuh iman. Ya. Alkitab mendefinisikan yang namanya setia itu adalah penuh iman. Atau sebaliknya, penuh iman adalah orang yang setia. Faithful. Ketaatan terus menerus. 3 ini artinya setia. Kalau setia, seperti Daniel setia, engkau akan punya excellent spirit, engkau akan punya konsistensi. Engkau akan punya konsistensi. Konsistensi. Setia. Kadang-kadang lagi kerja asik-asik, semua lagi bagus-bagus begitu, tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan kita untuk kerja yang rohani. Tiba-tiba ada proyek rohani. Kita ambil gak? Gitu. Ada yang gak mau ambil. Dia bilang, enggak lah, gue di sini aja. Saya gak mau bantu yang sana. Loh, kita kehilangan ini. Yang nomor 2 tuh. Tidak bisa diandalkan berarti. Dikira selama ini kita diberkati cuma buat dompet kita. Enggak, engkau kan agent dari kingdom of God. Engkau itu agent dari kingdom of God. Waktu engkau di-bless, diberkati, itu ada kepentingan kerajaan Allah di sana. Jadi harusnya kita juga sadar bahwa apa yang kita terima itu buat kerajaan Allah. Begitu. Harusnya gak semuanya untuk kita. Saya kalau yang bagian ini, saya diajarin dari kecil. Papa saya ngajarin itu. Apapun yang kamu terima, gak semuanya buat kamu. Mungkin itu buat orang lain, tapi Tuhan maunya kamu yang kasih. Bukan Tuhan langsung kasih. Gitu. Jadi kamu harus doa benar-benar. It's the reason, one of the reason why you are blessed. Kenapa kamu dapat proyek? Mungkin karena itu. Kenapa kamu dapat promosi? Mungkin karena itu. Kenapa kamu dapat tanggung jawab baru? Mungkin karena itu. Mungkin karena dia. Kamu harus tolong dia, makanya kamu dapat posisi baru. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita mesti peka sama seperti itu. Sama yang seperti itu. Ya. Satu hamba Tuhan lagi yang saya tahu, Pak Jacob Esra. Dia diberkati Tuhan dengan knowledge dia. Saya juga kaget-kaget, baru terakhir saya tahu. Dia doktornya 7. Ya, dia doktornya 7. Ya, saya baru mau yang kedua. Dia udah 7. Gitu, wow. Itu saya baru dengar terakhir, dia yang ngomong sendiri soalnya. Saya ini kan doktornya 7 katanya gitu. Oh, saya sampai bengong. Saya 1 aja susah Pak, dia 7. Gitu ya, nah. Dan itu favor perkenanan Tuhan, dia bisa dapat itu, terus dia dapat lisensi dari Eropa. Makanya dia bisa buka foto karakter. Ya. Dan kemudian, nah dia tahu itu Tuhan semua yang kerjain. Nah tiap kali dia dapat produk baru yang dia launch, dia selalu kasih itu duluan untuk gereja.
Ya, dengan harga yang sangat miring karena dia tetap harus bayar lisensi, makanya dia harus tagih bayaran. Tapi dengan harga yang sangat miring itu langsung dia panggil hamba-hamba Tuhan gitu. Dan saya sering sekali kebagian angkatan pertama itu. Jadi kalau dia bikin produk, angkatan pertamanya itu udah hampir pasti pendeta semua itu isinya. Gitu. Udah berapa kali saya dapat tuh angkatan pertamanya. Dia naik ke level berapa, dia bikin produk apa. Jadi sebagian besar hidupnya itu dia bagi untuk gereja, untuk kingdom of God. Gitu. Dan hari ini banyak pelayanan di Jakarta, di Indonesia jadi besar karena bantuan konsultasi dari dia. Gitu. Bukan cuma sekedar nasihat-nasihat, tapi juga tim yang dilatih sama dia. Gitu. Sementara dia sendiri dapat uang nggak dari kepintaran yang Tuhan kasih? Dapat nggak? Dapat. Tapi dia nggak perlu morotin gereja, enggak. Dia dapat, dia cari sendiri, dapat dia. Dari pengusaha ini, dari pengusaha itu, dari perusahaan ini, yayasan ini, perusahaan itu. Bahkan waktu itu dia pernah cerita dari pemerintah. Dia pegang ada satu instansi, itu dia yang pegang konsultasinya. Lalu kemudian berapa waktu yang lalu dia pernah ngomong sama saya, Johannes siap-siap dong bantu saya dong. Ya kenapa? Saya dapat proyek nih di Hong Kong. Ya ampun. Waduh ngajarnya pakai apa Pak? Ya Inggris gitulah, dia juga pada nggak bisa kok katanya. Bantuin gua lah katanya ya. Istilahnya kita ngomong apa juga dia pastikan gitu ya. Gitu. Ya di sana Inggrisnya kacau, kita Inggrisnya kacau. Ya kira-kira pasti ketemu di tengah-tengah lah gitu ya. Gitu. Tapi udahlah tolonglah ya gini-gini. Bisa begitu loh. Ya. Favor Tuhan kan. Favor. Buat apa Tuhan kasih dia begitu banyak keberuntungan tanda petik? Karena dia involved di dalam kingdom of God. Amin. Bisa diandalkan. Gitu loh. Jadi bukan karena engkau hebat lalu engkau bagi-bagi ya, gue bagi-bagi nih. Aku murah hati nih aku. Oh enggak, justru kita punya attitude. Kita ini jadi hebat, sebenarnya di dalamnya ada kepentingan kingdom of God. Jadi kingdom of God gak perlu ngemis-ngemis ke kita untuk dapat sharingnya. Kita yang nyadar bahwa emang kita diberkati karena mereka, karena kingdom of God. Karena kita part of the kingdom. Gitu. Engkau bisa diandalkan. Kenapa banyak orang Kristen perusahaannya beda? Nggak terlalu seperti hebat-hebat banget. Mungkin karena nggak paham ini. Mungkin karena nggak paham bahwa dia itu sebenarnya harusnya jadi agent of the kingdom. Gitu. Ya, saya dengar Pak Daniel, Bu Maya sering nolong orang dan sebagainya. Itu part of the kingdom. Memang harusnya begitu. Begitu. Kita diberkati untuk orang-orang bisa merasakan dampak campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dipermudah gitu mereka lewat kita. Ya. Yang ketiga, penuh iman. Ada konsistensi tadi, terus menerus. Ini namanya orang setia. Orang setia. Konsisten. Wah, luar biasa ya. Ini excellent spirit. Excellent spirit. Saya mau kasih contoh siapa lagi ya? Kadang saya bingung ya, kalau kita ngomong yang konsistensi. Orang di luar Tuhan kok bisa lebih konsisten daripada yang di dalam Tuhan? Suka bingung saya. Ya, suka main cele. Kadang angin ke kiri ikut kiri, angin ke kanan ikut kanan. Jadi kemana angin bertiup aja. Ya. Sementara orang dunia yang profesional biasa saja, mereka bisa loh ngerti, ya nggak apa-apa,
Sekarang memang lagi di bawah, nanti rodanya naik ke atas kok. Itu sih nggak ada ayatnya loh, tapi mereka bisa kuat loh. Mereka bisa loh gitu, ya. Ya kan roda nanti di atas, kadang-kadang nanti di bawah kan. Ya udah, yang penting kamu tetap di dalam roda. Kalau kamu keluar, kamu nggak dapat semuanya. Dia nggak ada ayatnya loh itu. Tapi logikanya dia itu membuat dia nggak kemana-mana. Dia bisa di situ tuh. Ya itu lebih konsisten tuh buat saya. Kok bisa ya gitu. Gak bisa. Nah kita padahal kan enggak ya. Kita tuh udah dapat janji dari Tuhan. Dapat penyertaan, dapat favor. Udah gitu Tuhan mengkonfirmasi dengan hadiratnya waktu kita berdoa. Masa gak tahu sih kalau Tuhan tetap menyertai engkau walaupun kau lagi gak nyaman. Gitu. Kita maunya nyaman terus. Gitu. Padahal gak nyaman itu bagus loh. Gak nyaman itu membuat kita introspeksi. Gak nyaman itu membuat kita memperbaiki diri. Gak nyaman itu membuat kita improve. Ya. Jadi kenapa sih menolak gak nyaman? Kenapa sih harus nyaman terus? Di dalam kerajaan Allah, di dalam kekristenan saya temukan satu hal yang benar. Yaitu kenyamanan tidak pernah jadi target Tuhan. Sekali lagi, kenyamanan tidak pernah jadi target Tuhan. Yang Tuhan janjikan damai sejahtera. Yang Tuhan janjikan penyertaan. Yang Tuhan janjikan pembelaan. Artinya tetap ada masalah dong, tapi nanti dibela. Amin. Gitu ya. Tetap ada masa-masa kebingungan, kesepian, tapi nanti Tuhan sertai. Kan gitu. Jadi ketidaknyamanan ya biasa aja. Jangan dihindari juga kalau memang itu bagian dari konsistensi. Bagian dari konsistensi. Ya saya sih gak doain ya. Saya doain kita di Marina Plaza ini mulus-mulus aja ke depan. Ya, jangan sampai nanti suatu saat. Saya gak doain sih. Kenapa ini sih gembalanya? Kenapa gak yang lain sih jadi gembalanya? Gitu ya, saya gak doain seperti itu sih gitu. Karena kan sekarang kan ini kita baru 1 tahun lebih dan kita jarang ketemu kan. Ya, kita kan baru sebulan sekali ketemunya ya karena pandemi, ya kan? Begitu. Nah ini belum tahu kan kalau asli-aslinya Johannes Raja Gugu kayak apa. Masih jarang ketemu. Ya Bu Olga itu seperti apa, polosenya gimana, belum terlalu banyak ketahuan gitu. Terus gimana? Nanti kalau pas gak nyaman gimana? Terus kalau pas gak enak gimana? Kalau pertanyaan saya sih simple. Kamu disuruh Tuhan gak di sini? Gitu. Kalau kamu tahu Tuhan yang suruh di sini, mau nyaman, mau gak nyaman, konsisten aja. Halo? Amin. Karena kita di sini bukan karena manusia. Kita di sini karena Tuhan yang taruh kita di sini. Selesai. Tuhan gak pernah ganti kan? Dia gak berubah kan? Ya udah. Kalaupun Tuhan mau pindahkan, Tuhan yang pindahkan. Jangan kita yang pindahin diri. Contohnya, misalnya penugasan dari kantor. Itu berarti Tuhan yang pindahkan. Begitu. Ya, seperti itu. Atau tiba-tiba ada kebutuhan keluarga. Sehingga harus merawat mama, merawat papa di kota lain dan sebagainya. Ya. Atau ada kejadian waktu itu jemaat kita, pengerja kita dia harus pindah ke Solo. Kenapa ya waktu itu? Yang kulnya condet itu. Kerja ya, kerjaan. Dia dapat offer pekerjaan lebih bagus gitu ya kira-kira. Oh dia PNS, oke. Berarti PNS yang memindahkan dia. Instansi memindahkan dia. Ya udah pindahlah dia. Gitu. Tapi begitu kita buka ibadah online, dia online-nya ke Jakarta, online-nya ke kita. Kenapa? Orang keluarganya di HOJ kok. Begitu. Jadi kita kalau memang harus pindah ya karena Tuhan yang pindahkan. Begitu. Suatu kali saya lagi dalam keadaan down di Gatot Subroto. Rasanya sepi sekali, gak ada teman, gak ada apa. Gak ada yang mengerti. Saya mau sharing ke Koben juga waktu itu. Kobennya juga lagi sibuk dan sebagainya. Kami berdua lagi down. Terus kami benar-benar lagi bingung. Tetap atau enggak. Tapi kalau enggak juga mau kemana. Begitu. Jadi akhirnya kami berdoa. Lalu kemudian Tuhan jawab. Tuhan jawabnya simple. Tuhan bilang begini.
Yang suruh kamu masuk Gatot Subroto siapa? Tuhan. Aku udah suruh kamu keluar belum? Belum. Ya udah. Tahu dong jawabannya? Iya bener juga ya. Dulu masuk Gatot Subroto, Tuhan yang tuntun. Ya sekarang keadaan seperti nggak nyaman tapi belum ada perintah untuk keluar. Ya udah, tetaplah di sana. Gitu. Tetap. Untung tetap. Coba nggak tetap, nggak bisa ke Manado. Ya, konsistensi. Dengan harapan janji Tuhan pasti digenapi. Pada waktu-waktunya tiba, kita akan lihat semuanya terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Ya, nomor 1 presisi, katakan sama-sama presisi. Nomor 2 konsisten, katakan sama-sama konsisten. Haleluya. Menurut saya malam ini sampai sini.